Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema mengambil kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah, tadi guru-guru kita sudah membahas ya, banyak sekali nih ilmu yang baru kita dapetin. Makanya jamaah siapin catatannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Aduh, kadang malu juga ya. Berarti itu namanya sama juga, bisa dibilang mengambil yang bukan haknya mungkin ya Ustadz ya. Baik, nah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau tanya dulu sama Abi Maki nih. Ya, Abi, apa nih punten izin nanya nih. Mangga. Banyak yang mengambil bahkan merampas hak orang lain, tapi dia cuek-cuek aja gitu, nggak ngerasa salah sama sekali gitu. Nah benar nggak sih orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan itu bahkan tidak merasa bersalah sama sekali gitu, itu hatinya berarti udah mati atau gimana ya Abi? Nah ini, punten mohon penjelasannya Abi. Iya, izin. Hatur nuhun Kang Nika, izin Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat indah di program Islam itu Indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan di program ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang luar biasa ya ketika ada satu pertanyaan dengan mengatakan mengambil hak orang lain lalu dia tidak merasa bersalah. Cuek saja. Apa? Tadi benar apa yang disampaikan Ustaz Nur Maulana, menyatakan begitu ada kesempatan untuk melakukan, maka bisa saja kesempatan itu dilakukan satu keburukan. Wow. Sebelum saya jauh melangkah, ternyata yang paling jago untuk melakukan satu kesempatan dalam kesempitan demi keburukan itu setan. Iblis. Iblis ini kalau mau menggoda seseorang, dia akan cari di mana titik kelemahannya. Bukankah titik kelemahannya itu adalah kesempitan dia? Dia dalam kesempitan, maka setan akan masuk. Bukankah Nabi Adam saat itu digodanya oleh iblis juga dengan menggunakan kesempatan dari kesempitan Nabi Adam? Bukankah Qabil juga membunuh Habil karena menggunakan kesempatan dalam kesempitannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi, kalau seandainya kita melihat ada yang namanya ini kesempatan untuk mengambil, lalu akhirnya dia mencuri dan ngambil dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal ini memang benar. Karena apa? Karena dia ini menjadi punten budaknya harta. Ada satu kalimat yang luar biasa Rasulullah gambarkan. Iya, ada yang dilepaskan. Nih saya terjemahkan bebas saja. 2 ekor serigala yang lapar dia bebaskan. Lalu 2 ekor serigala ini menghabiskan semua kambing-kambing yang ada. Kenapa? Karena 2 ekor serigala ini adalah binatang yang haus, yang lapar, memakan semua kambing-kambing yang ada. Sampai habis semuanya. Lalu apa kata Rasulullah? 2 serigala ini adalah juga yang menghancurkan umat Nabi Muhammad. Apa? Al-malu wal jah. Harta dan kedudukan. Oh. Ini dia. Karena harta dan kedudukan dia ambil tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Rasulullah mengatakan nggak ada apa-apanya dibandingkan 2 serigala yang menghabiskan semua makanan, semua ternak dihabiskan oleh 2 serigala ini. Dan ternyata al-malu wal jah bisa menghancurkan persaudaraan. Bisa menghancurkan ukhuwah. Bahkan bisa menjauhkan, memporak-porandakan adik kakak. Kenapa? Karena inilah hancurnya umat terlalu demikian. Maka apakah ini termasuk yang hatinya mati? Benar. Kenapa? Yang mematikannya itu adalah punten. Dari dulu sampai hari ini hanya harta dan kedudukan, harta. Inilah yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah salah satu kelemahan manusia. Memiliki sifat yang ingin selalu memiliki lebih dan lebih dan lebih. Sampai Rasulullah bertanya, mengatakan, jika kalian sudah punya bukit terbuat dari emas. Ya. Masya Allah. Oh ya, yang tadi ya? Betul. Yang tadi Ustaz Maulana mengatakan demikian juga ya. Lalu ditawarkan lagi. Satu bukit terbuat dari emas lagi yang kedua. Dia akan bilang apa? Mau. Iya. Udah punya 2 bukit dari emas ditawarkan yang ketiga. Dia akan bilang apa? Mau. Orang yang sudah punya rumah 1 ditawarkan untuk dapat rumah kedua, mau. Ditawarkan rumah ketiga, mau. Seperti itu. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sampai kapan dia bilang tidak mau? Jawabannya dengan mengatakan, ketika nanti sudah mati, tanah sudah masuk ke kerongkongan, baru dia jawab, saya sudah tidak mau lagi. Berarti Al-Quran mengatakan, alhaakumut takatsur.
yakni adalah apa? Kelalaianlah yang telah membuat Anda semuanya, kalimatnya, punten, lupa terhadap akhirat karena dunia yang telah menyibukkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fi. Masya Allah. Jadi zaman sekarang ini kemampuan untuk bisa merasa cukup itu penting sekali ya, Abi. Sangat ya. penting sekali. Qanaahnya terus dimiliki oleh Qanaahnya, kita Masya semuanya. Allah. Abi, Masya Allah. Saya terima kasih Abi Sami-sami, Allah penjelasannya. barik. Jadi mau dikasih rumah lagi. Aduh, nah itu jadi bingung. Ih, kan harus ada lebih dari satu, kan anaknya dua untuk sudah. investasi ya sekalian Iya. juga. Masya Allah, baik, terima kasih Abi. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa penjelasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ya. Ustaz Syam, apa nih, izin bertanya. Ini kan ada ya beberapa kisah kita sering nonton di berita juga ada gitu ya. Sebelum harga sembako naik, ada nih beberapa orang atau oknum yang sengaja menimbun sampai harga resmi naik, dikeluarkan gitu. Nanti tak pas begitu naik, baru deh dia jual gitu. Tapi sebelum naik dia timbun dulu sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini apakah boleh nih kita menimbun barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak? Ini kan sebenarnya investasi, tapi gimana nih menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Guru. Baik, Fadol. tapi guruku Abi, Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dikenal suatu istilah yakni al-ihtikar atau penimbunan atau menimbun barang. Apa itu menimbun? Menimbun alat komoditas atau sesuatu yang mungkin setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat di Indonesia sangat membutuhkan misalnya beras gitu ya, iya. atau minyak goreng, karena kalau di Indonesia ini kan kalau buka puasa sunnahnya kurma tapi wajibnya gorengan gitu. Jadi memang sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang berada di sekitar. Jadi kalau terjadi penimbunan seperti ini, ulama sepakat bahwa ini adalah sesuatu keharaman. Kenapa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang yang menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sama saja ia sedang tidak menghiraukan Allah. Berarti dia sedang apa ya? Tidak peduli dengan Tidak aturan peduli sama Allah. Allah. Dia sedang tidak menghiraukan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah menghiraukannya. Jadi kalau ada orang yang menimbun melebihi daripada 40 hari ya, dengan maksud tertentu, dia tahu ada orang membutuhkannya, dia memang tahu ya. Berbeda misalnya dia investasi, masih banyak beredar di luar, misalnya dia investasi emas. Dia naruh emas, dia beli emas, nabung emas. Ini bukan menimbun namanya. Tapi yang ditimbun di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia tahu orang sedang membutuhkannya, kelaparan tetangganya cari beras, kok beras habis di toko ya? Ternyata dia yang membeli semuanya, dia menaruh semuanya, dia tunggu sampai orang sangat membutuhkannya, maka subhanallah pada saat itu juga dia sedang tidak menghiraukan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah menghiraukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap harta kita akan dikisos di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kalaupun di dunia lolos daripada hukuman had ataupun potong tangan, jangan kira di akhirat akan lolos kembali. Karena Nabi SAW mengingatkan, seburuk-buruknya seseorang yang mengambil hak orang lain adalah mereka yang mencuri sebutir telur, lalu esok harinya dia ditangkap lagi, lalu dipotong tangannya. Artinya dia sudah mencuri barang yang mungkin dianggap sepele sebelumnya, tapi tidak tobat-tobat juga, subhanallah. Akhirnya dia mencuri sesuatu yang lebih besar. Kalau sebutir telur saja kita dihukumi oleh baginda Nabi SAW, dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan orang yang menimbun begitu banyak minyak? Bagaimana dengan orang yang menimbun begitu banyak butir telur? Kalau sebutir saja tadi disebutkan, bagaimana kalau dia menimbun bahan makanan pokok, akhirnya membiarkan harganya naik dan menzalimi orang lain? Itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk di antara dosa besar. Jadi kalau ada hukumnya di dunia, misal nih ada orang kalau mencuri dipotong tangannya, berarti ada hukumannya di dunia, maka dia termasuk adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. Jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Kecuali keridhaan satu sama lain. Kira-kira ridho nggak beli harga sesuatu yang jauh melonjak daripada harga biasanya, Mikdad? Aduh. Ridho nggak?
meskipun misalnya lagi ada tapi tetap aja nggak ridho gitu. Lagi susah banget gitu iya, ya. apalagi orang yang lagi bener-bener pas-pasan uangnya gitu harus beli dengan harga yang lebih mahal, kayaknya sakit hati banget Ya gitu ya. Allah, Aduh. misalnya bannya kempes nih, bannya bocor, Iya. tapi satu-satunya tambal ban adalah dia, tapi dia kasih satu ban harganya 10 juta. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita butuh mohon maaf, banget. Kalau ban 10 juta mending beli ban baru aja. Tapi di situ nggak ada lagi masalahnya. lagi deh kan. Baik, Masya Ya Allah. Ustaz Syam, terima kasih ya Siap. penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau tanya ke Ustaz Maulana nih. Iya. Ustaz Maulana, Afwan izin bertanya, dari sekian Si banyak... hitung-hitungan. Enggak, setelah tadi kita dengerin tausiah dari guru-guru kita, aku jadi pengen nanya, ada nggak sih doa untuk kita amalkan, apalagi jika ada hak kita sampai diambil orang lain dan membuat hati ini agar ikhlas gitu secara lahir dan batin gitu. Nah ini mohon. Nggak bisa balas ya? Iya. Kunduk. Apa dong? Silakan Ustaz Maulana. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau doanya pimaki di waktu subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatik astaghis. Saya tambahkan lagi wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Masya Allah tabarakallah, di pagi hari ini, nah merasa terzalimi enggak? Ada enggak doanya? Kalau kita merasa terzalimi, maka bagus. Mikdad mengarahkan kita mempertanyakan, ada enggak doanya? Karena doa silaul mu'minin, doa itu senjata bagi orang beriman, berarti yakin dia dekat dengan Allah. Maka dengan adanya kezaliman kita serahkan kepada Allah dengan berdoa. Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Kafir di sini kan banyak. Iya. Orang yang tertutup akan nikmat dan sebagainya. Dan dalam hal ini amalan-amalan doa silahkan. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu luar biasa loh. Ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita dizalimi, Allah, pemanggil nama Allah itu luar biasa. Dan ketika kita berdoa, ingat, doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita merasa terzalimi, cepat-cepat berdoa yang baik-baik. Cepat yang baik. Kesempatan, aku lagi terzalimi. Berdoa. Karena ada 3 orang yang dikabulkan doanya, salah satunya adalah orang yang terzalimi. Ketika kita sudah merasa terzalimi, maka lakukanlah doa. Tapi tunggu dulu, doa belum cukup tanpa amalan, perbuatan. Maka ada baiknya kita yakini dulu, doa kita itu sebagai apa? Dikabulkan oleh Allah karena terzalimi. Dan semoga atas apapun yang terjadi, Allah hindarkan kita dari bahaya yang lebih besar. Amin, amin. Itu aja. Oh, berarti ini juga begini. Apa yang terjadi pada diriku ini adalah ilmu buatku untuk mengetahui, oh ternyata kalau kita begini akan terjadi seperti ini. Jadi pembelajaran sebenarnya. Lalu kita senantiasa berkata begini, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kalau tadi kita dapat pembelajaran dari guru-guru kita, Masya Allah. Jadikan ini adalah bagian daripada pahala, kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kesempatan. Tapi jangan memberikan kesempatan orang menzolimi kita. Karena kita sendiri yang membuat peluang untuk orang menzolimi kita. Dia memang sengaja melakukan hal-hal sehingga dia dicela. Lakukanlah sesuatu yang bagaimana supaya kita tidak dicela, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kadang-kala kita sendiri yang membuka peluang orang menzalimi kita. Nih. Ini jangan memberikan peluang orang berbuat zalim terhadap diri kita. Nah, ada baiknya. Bukan apa-apa, langsung berdoa. Tidak ada usaha juga. Balaslah orang dengan 3 kan? Tapi jangan ambil yang pertama. Lebih besar daripada yang dijahatin kita. Berarti kita sebenarnya yang zalim. Atau berbuat adil lah, sama. Tapi yang terbaik adalah berbuat ihsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Oh, itu mantap itu. Tapi susah juga ya. Susah banget. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Sehingga orang bisa sadar atas apa yang dia lakukan itu salah. Aduh, Masya Allah. Wah, itu yang Jadi susah. memang kalau kita dizolimi, kita harus buru-buru berdoa. Karena itu Buru-buru pasti berdoa. dijawab. Atau buru-buru mengingatkan. Atau buru-buru membalas dengan kebaikan. Aduh, Masya Allah. Jadi tahan emosi, sabar, berdoa aja langsung. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, ini sepertinya udah ngantri nih, banyak sekali pertanyaan yang sudah pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Masya Lah, Allah. mana suratnya? Ada yang spesial nih. Mana ya kira-kira suratnya? Wih, ada yang baru jalur. nih. Kan harusnya jalurnya ini. Siapa yang ngasih izin? Berarti Masih. sensor spasialnya ada yang salah. Salah. Dia kan harusnya lewat sini. Iya. Sini Ini nih. kalau tadi jalanannya. latihan ini tes SIM nggak akan lolos sih kayaknya nih. Masya Allah jamaah kita udah dapat. Terima kasih ya. Ini waduh mobil siapa yang kita namain nanti nih. Masya Allah. Mobil pengantar surat. Mobil pengantar surat. BBM Masya Allah. gitu Dianterinnya sama mobil perang tadi tuh. Masya Allah. Tuh jamaah kita langsung bacakan pertanyaan dari jamaah langsung nih. Dari Serogen. Seragen kali. Ustaz. Seragen. Oh, Iya, Seragen. Seragen. Tulisannya nih. Ya, Seragen. tulisannya yang salah Ustaz. Atau saya yang salah baca. Saya nggak berani ngomong gitu. Kacamatanya nggak dipakai. Baik, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari jamaah melalui surat ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kampuang. Oh, ini dusun menikah kata sangat ingkang. Wah, Oh, bahasa Sunda. bukan. Itu. Bahasa Saya jauh. bahasa Oh, Jawa. Jawa. Iya. Coba aku bacain ya. Maaf ya jamaah kalau ada yang salah ya. Ada kru orang Jawa? Iya ada yang ngerti. Oke ya baik. Ingkang nginaken kalau dangan ing kasangsaran contone sawah sing disewakake nanging mengko panen bakal dibagi dening wong loro sing duwe sawah. Malah mesakake marang wong tani yen panen gagal. Aku kudu bayar sewa sawah. Banjur kepiye carane nanggapi ujian sing diwenehake Gusti Allah iki. Waduh, Kan pemain Masya Allah. sinetron. Pernah Iya. berperan sebagai orang Jawa nggak? Pernah sih. Oh, berarti bisa Tapi kan? aduh, Abi ini mungkin ada pertanyaannya gimana nih? Mau ditranslate dulu apa gimana? Ada kayaknya udah translate. Ada translate-nya masalah. Abi boleh dijawab melalui tausiah aja. Bentar, itu translate-nya ya. Bismillah. Iya. Tafadol Abi, maaf saya juga nggak bisa translatein. Tapi bisa dibaca dulu. Iya, pertanyaannya, Biar aku Abi. ngerti. Iya pertanyaannya pokoknya jadi istilahnya di situ apa ya, banyak yang mengambil kesempatan Contohnya lahan sawah apa tuh? disewa, tapi nanti hasil panennya itu dibagi dua sama yang punya lahan sama sawah. punya lahan Iya. sawah. Nah, itu dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kalau orang mendapatkan satu kesempatan dalam kesempitan memaafkan orang jauh lebih sulit lagi. Aduh. Iya. Dengan cara tadi curhatnya dia itu punya dia pengen kerja ya, terus akhirnya dia kan nggak punya lahan, lalu dia nyewa dengan mengatakan katanya udahlah sawah kamu saya sewa gitu. Iya. Setelah disewa ini ternyata yang nyewa yang punya tanah, oke misalnya 1 tahunnya 50 juta Iya. misalnya ya, tapi nanti hasilnya saya juga setengahnya ya. Sudah menyewa tanahnya, lalu hasilnya pun dibagi pula. dibagi dua. Yang lebih repot lagi kalau panennya gagal 50 juta tetap harus jalan. Itu iya. kezoliman. Baik. Kezoliman. Dan tidak seperti itu. Apabila memang sudah disewa semuanya, ya sudah hasilnya putus untuk yang menanam. Lalu bagaimana cara menanggapi dan melihat daripada ujian ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Inilah terkadang apabila berhadapan dengan orang yang seperti ini, ketika sudah jatuh juga ditimpan tangga. Siapa yang menimbahnya itu adalah yang punten. Orang yang memanfaatkan daripada kesulitan yang ada. Bagaimana? Pertama, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sangat indah sekali ya. Kami masih melihat gambaran yang ada ketika ada yang jualan buah. Ternyata ditulis di bawahnya itu tulisannya, kalimatnya, aku tidak takut menjadi miskin. Kenapa? Karena aku adalah hambanya yang maha kaya. Subhanallah. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku takut miskin? Karena aku adalah hambanya yang paling kaya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berjuang, terus berdoa, dan semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak perlu lagi dekat-dekat orang yang melakukan kesempatan dalam kesempitan mendolimi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jangan biarkan orang berbuat saling terhadap diri kita ya. Betul. Iya. Baik. Aduh, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada kasus lagi nggak? Iya, ada lagi.